Ya, selamat malam semua rekan-rekan mahasiswa UBP. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Kognitif yang diampu oleh Ibu Citra Hadi Leomata, MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 8 beranggotakan ada 5 orang, satu saya sendiri Heri Suseno, dua Ibu Ica Carlianti, tiga Pak Lindung Silalahi, yang keempatnya Pak Nuga Putrantio, dan yang kelima Pak Supardi. Kami akan menyampaikan untuk review jurnal eh, Diversity Journal ilmiah pasca sarjana, yaitu persepsi pengambilan keputusan, konsep diri, dan value. Nah, latar belakang dan tujuan. Komitmen organisasional merupakan salah satu topik yang akan selalu menjadi tinjauan baik bagi pihak manajemen dalam sebuah organisasi maupun bagi para peneliti yang khususnya berfokus pada perilaku manusia. Komitmen organisasional menjadi penting, khususnya bagi organisasi yang ada saat ini, dikarenakan dengan melihat sejauh mana keberpihakan seorang karyawan terhadap organisasi, dan sejauh mana karyawan tersebut berniat untuk memelihara keanggotanya terhadap organisasi. Maka dapat diukur pula sebaiknya apa komitmen seorang karyawan terhadap organisasinya. Artikel ini mengeksplorasi dampak persepsi, konsep diri, dan nilai terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi. Melalui tinjauan literatur, artikel menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi persepsi individu, yang pada gilirannya mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, selain itu, artikel mengkaji bagaimana konsep diri meliputi image tubuh, ideal self, dan social self, serta nilai pribadi berperan dalam menentukan gaya dan kualitas keputusan. Nah, hasil menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang persepsi dan konsep diri individu dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, menekankan pentingnya memahami faktor-faktor di atas, jurnal artikel ini juga menggarisbawahi peran budaya organisasi dalam membentuk proses pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya lanjutkan metodologi Ya, penelitian. silakan. Metodologi penelitian ada 3 variabel yang dipilih, yaitu kepemimpinan transformasional, motivasi, dan kinerja. Pada metode penelitian ini menggunakan metode literatur review. Data yang digunakan adalah data sekunder. Tipe studi yang direview didasari oleh penelitian terdahulu. Tipe studi yang ini didasari oleh 7 penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kepemimpinan transformasional, kinerja, dan motivasi karyawan. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan data sekunder yang menggunakan hasil penelitian dari objek lain. Artikel yang dipilih membahas kepemimpinan transformasional, motivasi, dan kinerja karyawan dengan penelusuran dilakukan di jurnal Sinta, Science Direct, dan Google Scholar dengan batas waktu dari tahun 2000 hingga 2021. Sehingga artikel yang memenuhi kriteria ini dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan. Hasil dan pembahasan. Organisasi sebagai sebuah lembaga yang terdiri dari banyak orang perlu memahami dengan benar akan fungsi dan pengaruh persepsi pengambilan keputusan, konsep diri, dan value, di mana kesemuanya sangat berkaitan dalam menyelaraskan semua karakter dalam organisasi dan juga menciptakan sebuah budaya organisasi yang khas dalam suatu organisasi.
Pengambilan keputusan dalam organisasi dipengaruhi oleh persepsi, konsep diri, dan value dalam sebuah organisasi, di mana jika semua variabel ini memiliki nilai kualitas yang tinggi, tentunya akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan organisasi, yang pada akhirnya berdampak pada hasil yang diinginkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Lindung, silahkan. Opung, Hmm. Baik. silakan Baik, Opung. terima kasih. Saya lanjutkan Ibu Ice. Gaya pengambilan keputusan. Di dalam mengambil keputusan, ada 3 gaya yang umumnya dilakukan. Yang pertama adalah gaya mengarahkan. Gaya ini ciri khasnya adalah toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan berpikir secara rasional. Kemudian yang kedua adalah gaya analitis. Gaya ini memiliki ciri khas toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas dan berpikir rasional. Dan yang ketiga adalah gaya konseptual. Gaya konseptual ini ciri khasnya toleransi tinggi terhadap ambiguitas dan berpikir intuitif. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa kepemimpinan yang kuat akan memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan suatu organisasi. Kepemimpinan yang lemah akan kepemimpinan yang lemah akan Membuat tidak organisasi kurang tidak berkembang mampu membuat organisasi untuk berkembang karena tidak dapat menyelesaikan konflik yang yang ada. terjadi atau masalah-masalah yang ada pada organisasi. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan merupakan hal yang terpenting dalam berorganisasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik, karena mengambil keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai alat, yakni cara pemecahan masalah untuk menghasilkan satu pilihan final dalam berorganisasi. Maka dari itu harus diadakannya musyawarah dalam mengatasi setiap persoalan yang ada. Apakah pengaruh persepsi, pengambilan keputusan, dan konsep diri? Ketiga, ini akan saling berintegrasi. Yang pertama, saling terkait. Persepsi, pengambilan keputusan, konsep diri, dan nilai-nilai saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam organisasi. Keterkaitan tadi harus juga memiliki keselarasan, yakni memahami dan menyelaraskan aspek-aspek ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif. Dan budaya di dalam organisasi itu sendiri, yakni persepsi, pengambilan keputusan, dan konsep diri individu membentuk budaya organisasi yang khas. Baik, selanjutnya Pak Nuga, silakan. Baik, terima kasih Bu Ice. Kami lanjutkan. Nah, secara keseluruhan, persepsi, pengambilan keputusan, konsep diri, dan nilai menawarkan eksplorasi yang memikat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut. Dengan garis besar pada pentingnya persepsi individu, konsep diri, dan nilai, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku organisasi dan menggarisbawahi signifikansi menyelaraskan motivasi individu dengan tujuan organisasi. Nah, kemudian analisis dan interpretasi yang dari jurnal ini adalah salah satu kekuatan artikel ini terletak pada eksplorasi interaksi antara karakteristik individu dan dinamika organisasi, yaitu
Dengan mengakui sifat beragam dari anggota organisasi dan motivasi yang bervariasi, para penulis menyoroti kompleksitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Perspektif yang nuansed ini menambah kedalaman pada diskusi dan menggarisbawahi perlunya organisasi mempertimbangkan perbedaan individu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kita review ini adalah pengambilan keputusan dalam organisasi dipengaruhi oleh persepsi, konsep diri, dan value dalam suatu organisasi, di mana kepemimpinan transformasional, motivasi, dan kinerja merupakan elemen yang sangat berpengaruh. Jika semua variabel ini memiliki nilai kualitas yang tinggi, akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan organisasi, yang pada akhirnya berdampak pada hasil yang diinginkan. Kepemimpinan yang kuat akan memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan suatu organisasi. Kepemimpinan yang lemah akan membuat organisasi ini kurang berkembang karena tidak dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami dan menyelaraskan fungsi, pengaruh persepsi, pengambilan keputusan, konsep diri, dan nilai-nilai yang dimiliki, guna menciptakan budaya organisasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan terus berkembang secara optimal. Terima kasih Pak Nuga, lanjutkan oleh Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ice. Ini pujian terhadap artikel jurnal persepsi pengambilan keputusan, konsep diri dan nilai. Ini ada dua, yaitu artikel ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika perilaku organisasi dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, para penulis berhasil mengartikulasikan signifikansi dari persepsi individu, konsep diri, dan nilai dalam mempengaruhi hasil organisasi. Ketiga, artikel menggarisbawahi peran budaya organisasi dalam membentuk proses pengambilan keputusan, dan yang keempat adalah artikel menyoroti kompleksitas pengambilan keputusan dalam organisasi dan perlunya mempertimbangkan perbedaan individu dalam proses tersebut. Artikel yang kelima, artikel ini memberikan wawasan praktis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mencapai hasil yang diinginkan. Baik, saya lanjutkan mungkin Pak Supardi ya. Rekomendasi untuk kajian selanjutnya, yang pertama, artikel ini akan dapat memberi manfaat lebih dengan penelitian lebih lanjut mengenai metodologi khusus yang digunakan untuk mempelajari persepsi, konsepsi diri, dan nilai dalam organisasi. Yang kedua, penelitian selanjutnya perlu memberikan lebih banyak detail tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis yang akan meningkatkan kredibilitas dan ketaatannya. Yang ketiga, diperlukan contoh nyata atau studi kasus untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas dalam artikel, akan membantu membaca lebih memahami implikasi praktis dari temuan dari penelitian. Dengan pengembangan lebih lanjut dalam metode penelitian dan aplikasi praktis, artikel ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi berharga pada bidang psikologi, organisasi, dan manajemen. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Heri. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Semoga untuk review ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan wawasan untuk pelajaran kita. Terima kasih juga Ibu dosen.
dari kami kelompok 8. Selamat malam. Selamat